Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bareng saya masih di ARD Channel Official, dan mungkin di kesempatan kali ini saya sedang berada tepatnya di daerah Panjalu. Datangan saya kemari, saya mendapatkan informasi katanya di salah satu hutan. Ya, coba kita perhatikan ya. Di belakang tadi saya jalan dari sana tuh, benar-benar area perhutanan. Dan konon menurut informasi ada salah satu keluarga yang berani tinggal di area hutan ini. Oh, sangat luar biasa sekali. Dan menurut informasi juga katanya banyak cerita hal aneh atau hal mistis yang pernah dialami sama beliau selama tinggal di area perhutanan ini. Dan kita akan menuju ke rumahnya Bapak Imron. Dimanakah kita selengkapnya? Kita akan langsung tanya pada beliau. Oke, terus. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan sudah sampai di rumahnya Kang Imron yang menurut kabarnya itu sudah lama tinggal di tengah hutan, bahkan sampai 20 tahun. Wow, siapa yang bisa ya tinggal selama 20 tahun kecuali orang-orang yang mempunyai kelebihan. Dan di sini saya akan bertanya pengalaman beliau tinggal di tengah hutan Ciamis yang konon kabarnya hutannya itu paling luas se-Pulau Jawa. Ditambah juga nanti kita akan bincang-bincang tentang pengalaman beliau mengenai pesugihan karena pernah didatangi oleh Ipri atau siluman ular. Nah, sebelumnya kita akan menyapa dulu. Assalamualaikum Kang Imron. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini Kang Imron, saya jauh-jauh datang ke sini ya, ingin tanya tentang pengalaman Kang Imron selama 20 tahun dan ceritanya tentang pesugihan siluman ular. Boleh diterangkan Kang Imron? Ya. Terima kasih ya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke saudara-saudara yang telah jauh-jauh datang ya sini. Dan alhamdulillah kita bisa kumpul ya di tempat ini, yang mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kalau ngobrolin pengalaman kayaknya sih ada ya, ada, bisa dibilang banyak sih bisa ya, karena kita udah lama kan tinggal di sini gitu. Kalau dari sisi pengalaman, terus ya yang namanya mistis ketika kita tinggal di tengah hutan udah jelas ya. Kenapa? Karena ya yang namanya kita tinggal di tengah hutan, terus kayaknya lebih banyak bergaulnya itu dengan urusan mistis ya daripada dengan warga setempat gitu kan. Iya betul. Gitu, ya. Gitu. Ya kalau tinggal di sini ya saya maaf ya, saya yang ininya kalau tinggal di sini itu udah sekitar hampir 8 tahun lah kita tinggal di sini. Oh, jadi cerita yang sebetulnya itu bukan 20 tahun tapi 8 tahun. Kita tinggal di sini. Ya gitu. Tadinya kita tinggal di sini itu ya gimana ya, yang namanya kita hidup kan seperti itu ya. Udah jelas lah gitu. Kalau boleh tahu Kang, itu alasannya Akang tinggal di hutan itu ini kenapa? Saya dengar hutannya ini katanya cukup seram gitu. Boleh diterangkan nggak alasannya itu kenapa Kang? Ya kita sih alasannya itu ya awalnya ya kita alasannya pingin tenang aja. Kita nggak ada cari yang lain, nggak neko-neko ya, nggak nyari-nyari ya hal-hal lain gitu. Kita pingin tenang. Terus ya kita merasa bahwa gimana ya, kita jadi gimana ya, kita neranginnya juga agak susah ya kalau soal ini. Jadi kita benar-benar cari ketenangan lah gitu. Walaupun kesininya ya emang sih kesininya, walaupun kita di awal cari ketenangan ya kesininya banyaklah hal-hal yang kita temuin gitu, baik dari alamnya, dari segala macamnya yang namanya, karena waktu ya gitu kan, kita lama tinggal di sini jadi ya semakin banyaklah pengalaman gitu. Nah, kita tinggal di sini. Kalau pengalaman mistisnya nih Kang, soalnya kan banyak orang yang berpikirnya gini, kalau tinggal di hutan itu bisa jadi diganggu oleh hewan buas, terus makhluk-makhluk astral,
kejadian-kejadian aneh di luar nalar dan lota. Atau mungkin ada yang disebut juga perkenalan. Katanya ada manusia nih yang berani tinggal di hutan dan makhluk gaib mengganggu. Nah, kalau pengalaman mistis seperti itu dan gangguan dari hewan buas, bagaimana Akang punya pengalamannya? Kalau soal hewan buas ya, alhamdulillah sih kalau di wilayah Panjalu kayaknya udah nggak terlalu banyak ya. Paling yang ada bagong lah gitu, dulu pernah kalau bagong. Terus ada juga itu paling kalau macannya itu yang macan tutul itu. Kalau macan tutul sih pernah ada gitu. Dulu saya waktu ternak kalkum itu sempat habis itu. Oh, pernah diganggu macan tutul? Pernah. Sampai hewan ternak Akang mati ada semua. kalkum sampai ngilang sih semua gitu. Cuman sisa bulunya doang gitu. Padahal kan dikasih pagar ya. Iya. Tapi pagar tinggi itu diloncatin gitu. Kalau anjing kan nggak mungkin gitu. Itu pernah sih 1 kali. Kalau di sini kayaknya cuman paling ada macan tutul. Paling ada. Kalau di sini itu pun jarang sih datangnya. Nggak terlalu ini gitu. Nggak terlalu sering lah kalau dari hewan buas ya. Justru yang kita temuin itu malahan jadi kita tahu gitu. Karena kita lama di sini, tinggal di sini, jadi kita tahu kayak area ini gitu. Sebenarnya kita lebih banyak berdampingannya itu dengan makhluk-makhluk gaib ya, dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya lebih ke sana gitu, lebih banyaknya baik dari sisi suara ataupun kadang-kadang ya nggak tahu kebetulan atau nggak tahu gimana ya, kadang-kadang sepintas kita pernah lihat loh. Diganggu sama ular pernah, Kang? Ya pernah ya, baik itu ular yang benar-benar ular gitu ya, ataupun yang dibilang ular jadi-jadian ya, kita nggak tahu gitu. Kan di sini pasti ada yang ular asli ular itu ada gitu. Di sini kan kebetulan habitat orai sanca ya kalau di sini dibilangnya gitu. Bukannya ular sanca itu ular terbesar gitu, termasuk golongan ular-ular besar. Dan di sini ada pastinya tadi disebutkan. Ada, karena ini kan yang di atas sana itu kan kebetulan area hutan lindung ya. Itu namanya Pasiraya gitu. Ini kan Ciramping sama hutan lindung juga gitu. Jadi kemungkinan ya habitatnya itu di sebelah sana gitu, di sebelah hutan lindung itu. Karena itu kan masih alami ya, jarang terjamah sama manusia. Ularnya itu yang paling besar di sini ada nggak berapa meter gitu kan? Ya kalau cerita orang itu ada tuh kakak pekerja rumah sakit ya. Katanya dia dulu waktu mau piket ke rumah sakit malam-malam ya pernah dia dihadang sama ular itu di jalan gitu, di jalan di atas sana itu kan itu pernah dihadang katanya. Itu cuman dulu sih. Kalau saya sih nemuin yang gede mah belum pernah ya. Paling gede itu ya seukuran inilah nih, paling seatas ini nih sedikit gitu, panjangnya itu paling mencapai 6 meter lah. Itu pernah gitu kalau itu mah. Kalau ular sanca itu bisa makan orang barangkali ya? Ada ceritanya nggak di sini ada ular sanca makan manusia begitu? Enggak sih, kalau makan manusia sih enggak ya, enggak pernah gitu, enggak pernah ada cerita gitu. Kalau makan manusia mah. Tapi kalau di sini banyak sih kalau yang dapat mah. Bahkan kalau anak-anak yang segede gini mah gitu, kadang-kadang kalau musim penghujan ya itu di sini nih di bawah pernah dapat gitu. Kalau yang segede gini mah, yang kecil-kecil. Kalau yang gede mah yang segede gitu saya juga kalah gitu. Jadi nggak pernah didapetin. Lepas berarti ya. Lepas. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang ular ya. Jadi di konten sebelumnya Kang Imron ini sudah pernah bercerita kepada kita, tapi dengan berhubungnya waktu yang hampir menjelang maghrib ya, di konten sebelumnya Kang Imron ini pernah bercerita katanya pernah didatangi yaitu salah satu sosok ular yang dimana katanya ular tersebut itu berubah tiba-tiba menjadi sosok wanita cantik. Iya. Nah itu boleh dijelaskan Kang seperti apa? Jadi sebetulnya
Ular itu ular apa sih? Apakah ular jadi-jadian atau memang ratu ular ataukah memang perwujudan dari sosok ratu ular yang bisa disebut apa sih namanya? Nyi Blorong. Nah, kalau di ini enggak ya gitu. Kalau dibilang perwujudan dari Nyi Blorong sih kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak gitu. Karena saya yakin kok di setiap daerah itu ada ya. Ada gitu. Apalagi di sini kan tuh di bawah ada bagian lembah. Terus ada sumber mata air. Biasanya sih kalau di sini dibilangnya apa? Onom ya, kalau di sini itu dibilangnya onom gitu kan. Ada yang bilang onom, terus ada juga yang bilang ngipri gitu kan, seperti itu. Berarti onom atau ono? Onom. Itu ada yang dibilang seperti itu, ya maaf ya. Gitu. Kalau itu sih ya saya pernah pas kemarin kan pernah diceritain ya itu kejadiannya pas penebangan kayu gitu kan, seperti itu. Dia pernah datang ke sini kan. Dia pingin ikut tinggal di sini. Dan bahkan kesininya ya dia juga sempat pingin dinikahin sih, sempat gitu kan. Pengen dinikahin sama Kang Imron? Sempat ya juga. Nah itu Kang, ceritanya dia itu bisa jadi pengen dinikahi sama Akang. Kah dia minta langsung ke Akang? Kalau misalnya bahasa kitanya, Kang nikahin saya dong, saya nggak punya rumah, atau seperti apa itu? Terus kan yang namanya bangsa kayak gitu ngajakin pasti ada iming-imingnya harta. Iya. Nah pada saat itu diperlihatkan nggak hartanya gitu? Kalau sampai diperlihatkan sih enggak ya. Itu emang sih. Jadi gini ya, nggak tahu sih kalau itu terserah ya, kembali ke pola pandang masing-masing ya, pola pikirnya masing-masing. Tapi ini saya ceritakan yang saya alamin kan gitu. Walaupun ya kadang-kadang kan kita juga susah ya untuk menceritakannya, susah. Kadang-kadang orang anggap kita lagi ngigo, ya udahlah terserah gitu orang mau bilang apa. Yang jelas karena saya yang ngalamin sendiri kok hal itu gitu. Jadi dia itu awalnya kan ngikut nginep karena tempatnya diganggu. Ini malam gitu kan? Itu malam gitu. Malam dia ngikut sini. Pas saya persilahkan dia masuk ke sini nih, ke kamar yang ini gitu. Itu sih kalau perasaan kalau saya sampai kan ke sini sampai dilihat gitu. Pas di sini berubah. Jadi berarti pas Kang Imron nganterin dari sana? Enggak, dari itu lewatnya jadi kayak tembus dinding gitu. Jadi dari pojok itu naik ke sini. Tembus tembok berarti. Iya, kayak tembus bambu ya, tembus dinding gitu, tembus. Perwujudannya masih ular. Tapi tembus dinding. Naik ke sini masih ular. Nah, jadi perempuannya itu pas di dalam di sini. Gitu. Cantik. Ya cantik sih gitu. Pakai seksi gitu. Enggak sih, kalau pakaiannya sih kayak zaman dulu gitu. Gimana ya, kayak pakai baju kebaya itu kan kayak gitu. Kayak pakai kebaya. Samping. Terus kayak gitu. Ya kalau bisa dibilang sih ya kalau kita mau iniin ya kayak ratu juga kan gitu, seperti itu bentuknya, seperti itu, rambutnya panjang segini. Ada mahkotanya itu? Enggak sih, enggak cuman pakai enggak mahkota kayak yang diiniin, enggak. Sanggul mungkin ya? Iya kayak gitu. Tapi dia sempat ngobrol sama Akang nggak waktu itu? Iya, dia cuma ngikut nginep, terus kesininya lagi dia datang. Cuman kalau datang ke sininya dia langsung memperlihatin sosok perempuan. Ya gitu katanya, karena dia udah ditolong, udah dikasih izin nginep, ya dia mau berterima kasih. Gitu, seperti itu. Dan kesininya malahan dia ya pingin dinikahin, terus juga dia ya menjanjikan lah ini walaupun ya kita nggak pernah lihat tuh. Nggak pernah lihat, dan kita nggak pernah turun ke sana. Walaupun kita diajak turun ke sana, kita nggak pernah turun. Kalau lokasinya sih areanya sebelah sana itu dari sini. Kalau untuk sekarang itu ularnya masih ada di sini apa udah pindah kan? Kayaknya sih masih ada ya, karena ketika saya baiknya bit rumput ke bawah, gitu ya. Ya perasaan kita sering. Cuman mulai sekarang itu dia nggak berani naik ke sini
gitu. Jadi Karena merasa dipantau gitu ya. iya, karena ya sempat kita marahin juga kan, takutnya kan ganggu anak, ganggu istri ya kayak gitu. Itu berarti pada saat berarti yang kedua kalinya berarti yang ngajak nikah berarti kedua kali. Yang kedua kali, jadi kan dia nginep nih, ya. terus berapa hari dia nginep di sini, terus kita anterin ke sana, dianterin pulang gitu kan, sampai kita itu dulu nganterinnya itu malahan dibantu juga sama teman-teman dari Lembang gitu. Kebetulan ada teman-teman spiritual dari sana membantuin kita yang nganterin ke sana. Maksudnya Terus- itu dianterinnya apa diiringin saja apa misalkan dibopong atau gimana gitu? Enggak, kita jalan aja, kita jalan. Dia di depan gitu. Ya kalau melihat-lihatan saya, dia Ular. jalan di depan kita Ular. gitu. Apa manusia pada saat dianterin? Kalau saat dianterin dia udah perempuan ya, Oh. berbentuk perempuan cantik. Kalau dianterin. Ya secantik apa nih ya? Susah Lebih sih. cantik dari artis Luna Maya atau bagaimana? Gimana ya? Kalau kita bandingin sih susah sih. Ya susah ya. Cantiknya Bahkan- melebihi kecantikan manusia begitu. iya, Masya Allah. itu melebihi lah. Enggak, yang saya penasaran gini Kang, mungkin kan dia bahasanya seperti ini ya. Kalau saya rawang gitu mungkin, Kang, ayo nikah, nanti saya kasih uang. Itu bahasanya seperti apa sih gitu yang lebih cocoknya? Ya gitu. Jadi dia bilang gini, kalau bahasa ininya ya, Bahasa Sunda aja nggak apa-apa. orang yang non intina orang yang balas budi gitu. Gara-gara pernah non pernah diizinan meeting di dia gitu. Jadi orang yang balas budi kayak kurang nya di pasihan harta itu asalkan anjeun daek kawin ka kaula. Terus jawaban Akang saat itu? Ya ditolak. Nggak, maksudnya kan kalau mungkin kalau modelnya teman saya kan mungkin pasti kapitalan. Itu Pengajar ya tentunya. mungkin bahasanya ada nggak sedikit wah tertarik atau gimana, sempat tertarik Ya ke sana kalau perasaan sih ya manusiawi ya kita ada Iya. karena lihat ininya, tapi ya alhamdulillah karena kita sadar kok dia dan kita itu kan beda alam ya, beda alam. Terus juga kan ya kita manusia ya berarti berjodohnya dengan manusia bukan dengan makhluk ya kayak gitu. itu sempat ditanyain namanya nggak, namanya dari namanya siapa, keturunan siapa gitu kan, biasanya kayak gitu juga katanya punya keturunan gitu. Ada. Udah boleh disebutkan? Nggak boleh? Oh jangan. Oh, takutnya datang gitu ya. Takutnya gini ya, maaf ya, takutnya gini kan. Dulu juga kan pernah tuh ada yang ngelamar ya, sampai di sana nyimpan sesajen segala macam gitu. Kalau kita, maaf ya, kalau kita ungkapkan namanya, Takut disambat gitu ya. takutnya gitu. Maaf ya, bukan kita ini karena Ya. ya dia juga meminta ke saya itu untuk merahasiakan kalau soal nama ya. Berarti sampai saat ini Ngipri tersebut masih ada, Masih cuman ya udah akur gitu ya. dan dia juga udah gak berani naik ke sini gitu. Karena ya udah kita batasin Pagar gitu ya. gitu. Jadi jangan naiklah ke sini apalagi kalau tujuannya buat mengganggu. Ya gitu sih kalau saya pengalamannya, intinya ya kita hidup di alam kayak gini berarti ya kita harus tahu kok batasan mereka, batasan kita, kesana aja kok. Ini ceritanya menarik ya. Biasanya kan orang mendatangi pesugihan, tapi ini justru sebaliknya, pesugihan datang ke orangnya. Nah itu yang membedakan. Nah tapi yang menjadi pertanyaan, kalau melakukan pesugihan atau menerima lamaran dari siluman ular cantik tersebut, nantinya diperlukan tumbal nggak seperti pesugihan-pesugihan di tempat lain? Enggak sih, enggak ya. Katanya gini ya, kalau Kalau misal gitu ya. kalau ini ya. Jadi
kalau dianya yang mau gitu, kita nggak usah ini, nggak ada syarat gitu ya. Kalau dianya yang mau, cuman paling ya itu ketika maaf ya, ketika kita nggak bisa nahan gitu, terus kita berhubungan gitu ya. berhubungan punya keturunan. Kalau perempuan kayaknya ya punya keturunan di sana ya, kita kemungkinan itu paling umur ya, gitu, paling umur, karena kita harus bertanggung jawab untuk merawat anak yang di sana. Seperti itu sih. Karma tadi ya berarti. Berarti setengah hidup di dunia, setengah lagi hidup di Iya. alam gaib mengurus anak dari siluman ular cantik di sini. Kalau kita punya anak, punya keturunan, makanya ya bagusnya ya kita kalau mau pun nikah gitu ya, kita harus tahan nafsu ya, gitu bagusnya. Jadi jangan sampai kita ini. terjadi. Tapi kalau bawaannya seksi kayak gitu ya mungkin tahan. Ya, Ya, apalagi kecantikannya melebihi manusia biasa. Ya gitu mungkin kalau untuk saya menyarankan kalau untuk dinikahi mungkin Pakai KB gitu. jadi KB terlebih dahulu mungkin kan. iya. Ya kalau istri saya sih bisa ya kayaknya, cuman kalau yang kayak gitu sih nggak tahu ya. Nah, enggak, menurut pengalaman Akang tersendiri ini, kalau memang menikah sama bangsa kayak gitu, itu selayaknya kita berhubungan dengan istri atau dengan siapa, atau bagaimana itu? Atau cuman hanya berhalusinasi atau bagaimana? Ya kalau saya sih nggak nggak pernah ya, karena saya nggak pernah nikahin gitu ya. Jadi kalau soal itu saya nggak bisa nerangin ya, karena saya nggak pernah nikahin gitu. Ya kayak ketemu aja, kayak ketemu kayak gini kan, orang lain bilang wah itu mah halusinasi kan, lah itu mah hayalan, lah itu mah kayak gitu kan, seperti itu. Kayaknya kalau kita nikah juga ya orang bilang pasti wah itu mah kayak halusinasi kayaknya gitu, karena anggapan orang itu seperti itu kan. Walaupun ya kita yang menjalanin kayaknya ya kita kayak nikah resmi aja, kayak nikah sama istri gitu kan, seperti itu. Nah Kang, yang jadi pertanyaan gini Kang, itu kan datang ke Akang kan berwujud manusia ya. Nah Akang pernah bersentuhan fisik gak, misalkan salaman atau ya intinya bersentuhan badan gitu? Enggak sih, Enggak. enggak pernah. Nah itu kalau yang Akang lihat itu, kalau misalkan disentuh itu keras nggak, maksudnya apakah misalkan tembus atau enggak gitu? Enggak sih, enggak pernah, karena kita ngobrol juga ada jarak gitu. Jadi kayak dari sini ke sana ke istri gitu, jadi kita nggak pernah dekat ngobrol. Tapi juga. kalau yang saya bayangkan, yang kalau di film-film tuh konon sih, yang nikah sama istri itu ada yang masuk ke raga istri, jadi tetap sama istri, cuman jadi kayak berhubungan sama dua jiwa gitu. Apakah benar atau seperti apa? Nggak tahu sih juga ya. Nggak tahu ya, karena belum pernah. Kata saya juga kalau pernah nyoba sih kayaknya bisa nerangin gitu Oh, ya. iya, bener ya. Karena kita belum pernah nyoba gitu, dan nggak mau nyoba ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa nerangin kalau ke arah sana gitu. Kalau ke ya arah berhubungannya sih kita nggak bisa ngobrol ya, nggak bisa, karena nggak pernah nyobain. Nggak tahu. Ini Kang, yang sesuai dengan penglihatan Akang aja, di dunia perfilman sering diceritakan kalau hantu atau jin itu tidak napak bumi. Dari yang dilihat sama Akang, siluman ratu cantik ular ya, siluman ular cantik lah gitu ya, itu napak ular atau tidak gitu Kang? Jadi sih nyentuh sih. Oh, nyentuh Kalau ya? saya lihat itu nyentuh gitu, cuman nggak seperti manusia ya. Jadi ibarat kata walaupun ada gitu ya. ada rumput, rumputnya itu masih Berdiri gitu. utuh gitu, nyentuh sih kalau saya lihat itu. Oh, jadi kayak bayangan barangkali, tapi Iya, itu lebih nyata gitu ya. Gitu. Waduh, Jadi, kalau emang yang lucu di perbincangan kita, jadi ular disuruh KB. Ya, Disuruh pakai kondom. Ya mungkin teman-teman semua ambil sisi positifnya saja, dan mungkin obrolan kita nanyanya itu obrolan yang polos ya. Jadi kita itu mewakili apa yang ada di benak teman-teman yang lihat video kita.
Adapun yang masuk akal ya itu hanya pembelajaran saja. Yang tidak masuk akal anggap saja ini sebagai hiburan pelajaran saja. Ya. Bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu, seperti hal-hal gaib itu emang benar ya Pak ya, ada. Gitu. Jadi tapi bukan untuk dijadikan teman hidup. Gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Akang, biasanya mantep gitu kata-kata. Ya kalau dari saya gini aja ya. Ya kita kan walaupun kita ketemu makhluk yang kayak gimana ya, yang kayak saya alamin, kita ketemu sama sosok siluman ular, ya sebenarnya kita cukup tahu aja gitu, cukup tahu lah, walaupun dia ngajak gimana ya kita nyadar diri aja kita ini manusia gitu. Jangan sampai kita terjerumus ya ke alamnya, terjerumus dengan rayuannya, kan seperti itu. Terus di sini juga ya saya ibarat kata ya kita harus tahu gitu batasan kita. Oh, kita sampai sini, ada makhluk ini di sini kan seperti itu. Jadi sebenarnya kesana aja. Toh benar-benar kita itu hidup berdampingan dengan makhluk yang lain. Dan kita tetap menghargai mereka semua gitu ya. Kenapa kita harus menghargai? Kalau prinsip saya ya karena mereka juga sama lah, makhluknya Gusti Allah, sama diciptakan sama Gusti Allah gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita saling menghargai gitu ya. Ya kita enggak bakalan ada ini kan, enggak bakalan ada gangguan kan seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya ke sana gitu. Iya. Terima kasih ya Kang Imron atas petuahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang kita perbincangkan. Insya Allah kalau misalkan kita mencintai alam, maka alam pun akan mencintai kita. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kami tutup perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.